Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopa Marwah Nur dari kelas 4404 Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Kali ini saya akan memaparkan hasil observasi mengenai intelijen pemasaran dari produk Telkomsel. Pertama, pendahuluan. Terdiri atas profil perusahaan, profil produk, dan latar belakang produk. Kedua, hasil observasi dan pembahasan. Terdiri atas karakteristik responden dan analisis hasil kuesioner. Ketiga, penutup. Terdiri atas kesimpulan dan saran. Pertama, pendahuluan. Profil perusahaan. Nama perusahaan negara telekomunikasi pada tahun 1965 sampai dengan 1974. Menjadi perusahaan umum atau Perumtel pada tahun 1974 sampai dengan 1991. Dan PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 1991 sampai dengan sekarang. Jenis perusahaan, perusahaan persero terbuka. Didirikan pada tanggal 6 Juli 1965. Kantor pusat Bandung, Indonesia. Tokoh kunci Ririk Ardiansah, Direktur Utama. Produk telepon tetap, seluler, aplikasi, konten, komunikasi data, properti, dan konstruksi. Pemilik pemerintah Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkom saja, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Saham telekomunikasi 65% dimiliki oleh PT Telkom dan sisanya dimiliki oleh Singapore Telecommunication. PT Telekomunikasi Seluler atau biasa disebut dengan Telkomsel merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia sebagai operator telekomunikasi seluler pertama di Indonesia yang berbasis teknologi jaringan di seluruh Indonesia. Untuk jaringan internasional, Telkomsel telah berkolaborasi dengan 362 roaming partners di 196 negara. Profil produk, jenis non-public, industri atau jasa operator telekomunikasi seluler. Didirikan pada tanggal 26 Mei 1995. Kantor pusat Jakarta, Indonesia. Tokoh penting Alex Jessinanga. Direktur. Produk, kartu Halo, Simpati, kartu AS, Loop, kartu Facebook, kartu Prima, Telkomsel Plus, Induk, Telkom Indonesia. Latar belakang observasi. Dalam berbisnis, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah pemasaran atau marketing. Menurut Kotler-Keller, pemasaran adalah fungsi organisasi dan sebuah proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai pada konsumen dan untuk mengelola hubungan pelanggan yang akan menguntungkan perusahaan dan stakeholder. Jika dalam suatu bisnis tidak adanya pemasaran, maka konsumen tidak akan mengetahui sebuah produk yang dihasilkan dari bisnis tersebut dan membuat penjualannya menjadi rendah. Untuk melaksanakan kegiatan pemasaran diperlukan beberapa strategi. Salah satunya marketing intelligence. Marketing intelligence adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan oleh semua perusahaan untuk memperoleh informasi dengan pengumpulan data dan analisis pasar yang sesuai dengan keadaan pasar saat ini, di mana informasi yang diperoleh dalam marketing intelligence ini akan diolah dalam sistem informasi marketing. Penelitian pasar sangat membantu perusahaan dalam melihat situasi eksternal yang dihadapinya. Dikarenakan pemasaran sangatlah penting, maka saya melakukan penelitian pasar terhadap produk yang saya teliti saat ini. Kedua, hasil observasi. Karakteristik responden. Jenis kelamin, 40% berjenis kelamin laki-laki dan 60% berjenis kelamin perempuan. Usia,
20% berusia 22 tahun, 20% berusia 19 tahun, 20% berusia 16 tahun, dan 40% berusia 18 tahun. Status 20% bekerja dan 80% berstatus sebagai pelajar. Pertanyaan untuk responden. A. Apa alasan Anda menggunakan Telkomsel? B. Menurut Anda, siapa saja pesaing dari Telkomsel? C. Menurut Anda, apa kelebihan dari Telkomsel dibanding pesaing? D. Menurut Anda, apa kekurangan dari Telkomsel dibanding pesaing? E. Menurut Anda, bagaimana kualitas produk, harga, kemudahan memperoleh, dan iklan dari Telkomsel? Analisis hasil kuesioner. Responden pertama, Adliani. Jawaban pertama, karena jaringannya bagus. Jawaban kedua, XL. Jawaban ketiga, memiliki jaringan yang baik dan cepat. Jawaban keempat, harga lebih mahal. Jawaban kelima, jaringannya selalu baik dan cepat di segala cuaca. Dan mengaktifkannya mudah, bisa melalui aplikasi. Harga mahal, barang mudah didapatkan dan iklan di mana-mana. Responden kedua, Didan. Jawaban pertama, dah dari dulu terus paling keren. Jawaban kedua, semua provider. Jawaban ketiga, kecepatan jangkauan sinyal stabil. Jawaban keempat, mahal. Jawaban kelima, kualitas paling keren. Harga kadang mahal, kecuali kalau ada promo. Sangat mudah didapatkan, di mana-mana sudah ada. Responden ketiga, Konita. Jawaban pertama, jaringannya di mana-mana. Udah gitu gak lambat lagi. Jawaban kedua, Bayu. Jawaban ketiga, jaringannya luas banget. Jawaban keempat, mahal. Jawaban kelima, kualitas bagus banget. 100 berbanding 10, tapi harganya mahal. Memperolehnya mudah banget. Responden keempat. Jawaban pertama, jaringannya bagus. Jawaban kedua, XL, Indosat, dan Axis. Jawaban ketiga, kelebihannya dari segi jaringan yang stabil walaupun mati lampu atau hujan, dan di daerah desa pun masih ada sinyal. Jawaban keempat, harga yang agak mahal. Jawaban kelima, overall kualitasnya baik walaupun harga agak mahal, mudah didapatkan, banyak poster di jalanan. Responden kelima, Muhammad Irham. Jawaban pertama, karena cocok untuk dipakai di daerah saya. Jawaban kedua, IM3. Jawaban ketiga, lebih cocok digunakan dimanapun. Jawaban keempat, susah sinyal jika di dalam ruangan. Jawaban kelima, kualitas bagus banget. Harga agak mahal, barangnya sangat mudah didapat. Ketiga, penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kualitas produk sangat bagus dibanding dengan produk yang lain. Maka dari itu, kualitas sangat berpengaruh kepuasan pembeli. Kedua, kelebihan yang dimiliki produk adalah luasnya jaringan yang dimiliki oleh Telkomsel dibanding produk yang lain yang hanya memiliki luas jaringan terbatas. Maka dari itu, banyak orang yang menggunakan produk Telkomsel karena jaringannya di mana-mana. Ketiga, banyak responden yang mengeluh karena harga Telkomsel yang sangat mahal dibanding produk yang lain. Namun, kualitas yang bagus membuat produk diminati. Terakhir, saran. Berdasarkan hasil observasi dan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan kepada perusahaan Telkomsel untuk menurunkan sedikit harganya supaya dapat digunakan untuk kalangan bawah. Apalagi dengan situasi sekarang yang serba online, penggunaan jaringan sangat diperlukan di berbagai kalangan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.